Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naura. Saya mewakili yang tinggal Kalipuro. Di sebuah desa yang indah bernama Desa Putri. Dahulu, setiap malam selalu terdengar suara musik tradisional. Dung dung dung. Suara gendang itu berpadu dengan seruling dan nyanyian rakyat. Anak-anak menari, orang tua tersenyum. Desa terasa hangat seperti satu keluarga besar. Namun, waktu terus berjalan. Anak-anak mulai sibuk dengan permainan di luar. Balai desa semakin sepi. Musik tradisional jarang dimainkan. Dan perlahan, suara gendang itu hampir tidak pernah terdengar lagi. Di desa itu hiduplah seorang anak bernama Rama. Rama adalah anak pintar dan kreatif. Ia pandai menggambar dan membuat berbagai benda dari kertas. Namun, ada satu hal yang tidak pernah menarik perhatiannya, seni budaya di sana. Suatu sore, kakaknya berkata, "Rama, maukah kamu belajar main gendang?" Rama menjadi cepat. "Ah, kek, itu kan musik zaman dulu. Teman-teman juga tidak ada yang suka." Kakeknya terdiam. Ia menatap gendang dua itu yang tersebar di sudut balai desa. Suatu malam, Rama melihat sudut balai desa yang gelap. Kami menembus pelan. Di sudut ruangan, dia melihat gendang bumi di dekatnya. Rama mendekat, sepertinya mengenali juga. Kemudian, ia menangkap gendang itu pelan. Duh, tiba-tiba angin berputar, lampu bergoyang. Rama terkejut saat ia memukul gendang itu lagi. Duh, tiba-tiba bayangan muncul di sekelilingnya. Ia melihat masa lalu di sana. Anak-anak menari tarian daerah dengan penuh semangat. Para pemuda memainkan alat musik tradisional. Orang tua tertawa bangga. Desa itu untuk kaum budaya. Rama terpana, lalu terdengar suara dalam dan lembut. Jika generasi muda dilupakan, maka bangsa akan kehilangan jati dirinya. Rama menelan muda. Ternyata rasa berdekat. Keesokan paginya, Rama berlari menemui kakeknya. "Kek, ada ibu bermain gendang." Kakeknya terkejut, namun senyum perlahan muncul di wajahnya. Hari demi hari Rama berlatih. Awalnya sulit. Tangannya sering salah jengkau. Tabu. Teman-temannya bahkan sempat berkata, "Ngapain sih belajar musik dalam begitu?" Namun Rama tidak berhenti, karena ia yakin tentang itu. Jika budaya dilupakan, bangsa akan kehilangan jati dirinya. Suatu hari, Rama berkata kepada teman-temannya, "Bagaimana kalau kita mengadakan festival seni budaya?" Semuanya bertanya heran. "Festival?" Rama mengangguk. "Kita tampil semua seni budaya kita, tapi dengan cara yang kreatif." Akhirnya anak-anak desa mulai bekerja sama. Ada yang menari, ada yang memainkan alat musik, ada yang membuat kerajinan barang-barang bekas, ada yang menulis motif roti. Balai desa yang dulu sunyi kembali ramai oleh tawa dan latihan. Hari festival pun tiba. Balai desa penuh oleh berkah. Lampu-lampu nyala, suasana meriah. Tarian daerah ditampilkan, lagu-lagu daerah dinyanyikan. Lalu berarti Rama berdiri di tengah panggung, membawa gendang dua itu. Ia menatap seluruh warga desa. Lalu, dung, suara gendang itu bergema, dung dung. Lalu, anak-anak mulai menari, dung dung dung. Warga bertepuk tangan. Suara gendang itu kini bukan sekedar musik, ia menjadi suara kebanggaan besar. Kakek Rama terharu. Selama generasi muda masih mencintai budaya, bangsa ini akan tetap berdiri dan menjadi dirinya. Sejak hari itu, desa Pertiwi kembali hidup oleh seni budaya. Anak-anak tidak lagi merasa malu memainkan alat musik tradisional. Mereka justru bangga dan Rama akhirnya mengerti. Budaya bukan hanya cerita masa lalu. Budaya adalah akar yang membuat
Membuat bangsa tetap kokoh berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.